catch 'em all. Selamat siang, saudara-saudara semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan ASM Channel, meretas jalan menebar virus kebaikan. Dan kali ini teman-teman akan saya ajak untuk memasuki dunia yang berbeda dari apa yang selama ini teman-teman lakukan. Kalau selama ini teman-teman lebih banyak ya, berkutat pada dunia yang real, maka kali ini teman-teman akan saya ajak untuk agak masuk ke dunia yang agak berbeda, yaitu dunia mistik. Tapi nggak usah khawatir ya, bahwa saya akan mengajak Anda untuk menjadi aktivis mistik tidak. Nah, ini adalah fakta ya, sebuah fakta bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, apa yang ada di sekeliling kita ternyata tidak semuanya itu bersifat materi alias kebendaan. Tetapi juga ada makhluk-makhluk atau dunia yang sesungguhnya kita tidak bisa menjamah ke sana, tetapi secara realita itu ada. Itu yang sering orang menyebutnya sebagai dunia mistik. Nah, kali ini Anda akan saya ajak untuk mengenal lebih jauh sesungguhnya seperti apa dunia mistik. Dan tentu saja kami juga akan melakukan pendekatan secara keilmuan, secara ilmiah, sehingga bagaimana fenomena dunia mistik dari kacamata keilmuan atau dari kacamata ilmiah. Saya akan berbincang dengan salah seorang pelaku spiritual Jawa, namanya Ki Raffi. Beliau ini sudah cukup lama menggeluti dunia mistik dan tentunya sangat kompeten kalau saya ajak bicara tentang ini. Dan tentu saja nanti teman-teman bisa mengetahui, bisa menilai ya, bahwa dunia mistik ini pun juga bisa didekati secara ilmiah. Baik, saya akan menyapa Ki Raffi. Selamat sore Ki Raffi. Selamat sore Pak Warjan. Apa kabar Ki? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya, sehat. Ya, ini Ki Raffi kan sudah dikenal banyak orang selaku pelaku spiritual Jawa. Ya. Nah, saya ingin berbagi dengan teman-teman terkait dengan dunia mistik. Orang sering mendengar istilah mistik dan orang banyak disuguhi dengan fenomena-fenomena mistik, tetapi di antara mereka sesungguhnya ada yang masih ragu-ragu. Sebenarnya dunia mistik ini ada apa tidak, kan gitu. Ya. Nah, ini maka saya akan ajak berbincang dengan Ki Raffi, teman-teman ini sebenarnya seperti apa dunia mistik, baik dari pendekatan ilmiah maupun pendekatan spiritual. Ya. Nah, mungkin langsung saja Ki Raffi. Sebenarnya pertanyaan saya itu ya, sebenarnya dunia mistik itu memang ada apa tidak, Ki Raffi? Ya, seperti yang saya pelajari dan saya yakini bahwa dunia mistik itu memang ada Pak Warjan. Karena mistik itu sendiri kan bahasa barat ya. Mistik itu bahasa barat. Oh, malah bahasa barat ya? Iya, bahasa barat, bukan bahasa sini. Kalau bahasa sini itu klinik, wingit, ya Itu identik ya? Iya, identik, itu sesuatu yang sifatnya abstrak. Termasuk hidup manusia itu sendiri. Manusia itu ada raga, ada roh, tapi kita nggak bisa membuktikan roh itu di mana. Iya. Cuma nanti ketika roh itu pergi pasti busuk. Itu nanti analisanya paling analisa fisik saja ya kan. Iya. Tapi roh itu di mana, dari mana dan sebagainya itu sulit. Nah, padahal roh ini kalau di dalam bahasa luar negeri disebut spirit atau spiritual. Iya. Nah, jadi untuk menjawab apakah dunia mistik itu ada atau tidak, bahwa dunia mistik itu dunia rohani, dunia spiritual, dunia non materi itu ada. Ada ya? Ada, pasti ada. Terus bagaimana manusia itu bisa mengenali dunia mistik ini, Ki Raffi? Ya, jadi banyak metode ya, banyak metode kita mengenali dunia mistik. Yang jelas kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Hidup kita sendiri dulu. Jadi manusia itu kita tadinya tidak ada, kemudian lahir ada kan, ada yang terus gede, ada yang meninggal di masa muda dan sebagainya. Nah, artinya bahwa manusia itu nanti pasti mati. Tapi sebelum
roh itu keluar dari tubuh, ya, itu pasti dia tetap hidup. Nah, artinya bahwa untuk mengenal dunia mistik, kita harus yakin dulu dengan sesuatu yang menghidupi raga ini yang namanya ruh itu tadi. Sementara ruh itu adalah sepercik dari energi ketuhanan ya yang ada. Nah, jadi intinya bahwa dengan mengenal dunia mistik, kita berarti bertuhan secara benar. Apakah dunia mistik itu identik dengan orang Islam menyebutnya sebagai dunia gaib, Kirafi? Ya, mistik itu bahasa Arabnya itu gaib, ghaib. Gaib ya. Ghaib itu sesuatu yang tidak nampak. Itu hanya istilah saja Istilah ya. saja, wingit bahasa Jawanya. Iya. Ya, gitu. Wingit pun juga seperti itu. Betul, wingit itu bukan angker, tapi sesuatu yang bersifat sangat halus. Kesalahan pemaknaan orang itu wingit itu angker, seram. Iya. Nah, sementara makna yang sesungguhnya wingit itu sesuatu yang sangat halus yang kadang tidak bisa ditangkap oleh indera yang 5 itu. Berarti semua makhluk hidup yang ada di dunia ini yang bergerak itu, yang menggerakkan sesungguhnya justru makhluk yang dari dunia mistik itu ya? Betul sekali, energi yang namanya Energi ya? Iya. Nah kemudian ini Ki, kalau orang mendengar kata mistik itu kan kesannya kan apa ya? Ya angker, Ya. kemudian ada konotasi negatif lah walaupun seberapa itu. Iya. Berarti itu suatu pemahaman yang tidak tepat ya Ki ya? Ya kalau menurut saya itu sangat keliru, dan kekeliruan itu karena mereka itu tidak mau mencari tahu dulu apakah mistik itu. Misal di sini saya sebagai pelaku spiritual Jawa ya, orang langsung menghakimi bahwa wah itu spiritual Jawa itu dia seorang klinik, seorang irasional, ya kan? Dukun dan sebagainya. Padahal ketika mereka mau menghakimi seseorang dengan istilah-istilah itu dulu, istilah-istilah tersebut, harusnya mereka mempelajari dulu apa sih maksud dari mistik atau maksud dari spiritual atau apa tadi ilmu-ilmu kawruh-kawruh yang dia pelajari itu. Nah, padahal kalau apa yang saya pelajari itu yang terkait dengan mistik Jawa, spiritual Jawa, itu sebenarnya adalah ilmu sainsnya orang Jawa yang disebut klinik. Itu juga cabang ilmu ya Ki ya? Cabang ilmu, iya. Berarti itu membicarakan klinik pada dasarnya juga itu satu kegiatan keilmuan ya? Betul sekali. Baik, kemudian ini Ki, kita ingin mengetahui sebenarnya seperti apa kehidupan mistik ya? Ya. Kehidupan di dunia mistik. Kalau di dunia nyata itu kan jelas ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan segala macam. Nah, gambaran untuk kehidupan mistik itu kira-kira seperti apa itu Ki? Mirip Pak Warjan, mirip dengan kehidupan di dunia fisik seperti ini. Bedanya tipis sebenarnya, beda alam dan sebagainya. Makanya seperti ini, fenomena ya, ini kita bicara fenomena. Ketika ada orang yang keselong, ya kan di Jawa masih banyak orang keselong. Betul. Dia kadang dicari nggak ketemu dan sebagainya. Tapi ketika kemudian mereka ketemu atau mereka sadar, mereka bisa menceritakan. Ini fenomena keselong ya. Iya betul. Aku keselong di suatu tempat, tempatnya seperti ini, melihat A, B, C. Begitu nanti bisa ditemukan lagi, ternyata dia di bawah gerumbul pohon bambu. Misal seperti itu. Berarti dia keselong ya? Keselong. Berarti siapa yang membawa ke situ tuh Ki? Nah itu makhluk astral di situ. Makhluk dari dunia mistik itu? Iya. Kenapa disebut keselong? Karena energi makhluk astral itu lebih gede, ya, lebih besar ketimbang si manusia ini. Kemudian dia diinduksi dengan energinya mereka. Kemudian otomatis jadi bisa dibawa ke alam sana. Berarti energi di dunia mistik lebih besar ya? Lebih besar. Sehingga kadang-kadang terjadi ada fenomena yang tidak masuk di akal manusia. Betul. Tapi itu nyata ya? Nyata. Selain keselong, Pak Warjan, ada juga orang koma. Kalau sakit udah parah itu kadang koma kan. Kalau dia sampai bangun lagi, biasanya dalam posisi koma itu setelah dia bangun, dia bisa menceritakan pengalaman-pengalaman seperti melihat ini di mana seperti itu kan banyak sekali. Betul. Itu dia masuk ke dimensi spiritual, dimensi mistik sebenarnya. Dia sudah masuk ya, seakan-akan seperti menjalani dalam kehidupan mistik itu. Iya. Berarti yang masuk ke sana rohnya ya? Ruhnya. Nah, kemudian
di dunia mistik itu kan juga tadi dijelaskan Ki Raffi ya mirip-mirip dengan dunia nyata. Berarti makhluk-makhluk di dunia mistik ya bangsane setan Ya, itu ya jin, gendruwo segala macam memang seperti itu. Jadi gini, perlu kita tegaskan dulu bahwa dunia mistik itu tidak semata-mata jin, setan, genderuwo, peri, perayangan, ilo-ilo, banaspati, tepung, reges, gelidrah dan sebagainya yang namanya macam-macam. Di dalam dunia mistik itu sendiri sebenarnya ada dunia ruh manusia setelah raganya mati. Iya. Makanya alam ruh itu bertingkat-tingkat, Pak. Nah, makanya ketika misal ada nenek kita atau orang tua kita yang sudah meninggal atau leluhur kita yang sudah meninggal, suatu saat kadang menemui lewat mimpi. Aku ketemu Mbak nemoni aku nang ngimpi ngasih petunjuk seperti ini. Artinya sukma atau roh mereka itu walaupun jasadnya sudah nggak ada, itu tetap ada dan ada menempati dimensi tersendiri. Dan ini sebenarnya sangat ilmiah, Pak. Karena kalau kita meninjau hukum kekekalan energinya Newton, itu berbunyi energi itu sifatnya kekal. Materi saja yang berubah-ubah. Energinya kekal ya? Energinya kekal. Hanya berpindah-pindah tempat. Iya, berpindah tempat, bentuk fisiknya yang berubah. Seperti itu. Nah, sehingga sekarang di dunia barat ini lagi diterapkan, Pak Warjan. Iya. Kita udah mengenal lama, ini dunia barat lagi ngetren yang istilahnya psikometri. Psikometri itu suatu cabang ilmu yang dia mengaplikasikan kemampuan psikis manusia untuk masuk menyeberang ke dunia ruh. Contohnya seperti ini, di dalam ilmu psikometri itu ada suatu benda. Iya. Benda ini dari peradaban masa lalu. Nah, mereka dengan terapi psikometri, dengan metode psikometri tersendiri, entah itu dicium, entah terus dia fokus konsentrasi dan sebagainya, itu bisa si pelaku itu bisa melihat kehidupan masa lalu ketika benda itu ada. Zaman dulunya bagaimana, alamnya bagaimana dan sebagainya. Nah, ini kemudian ilmu psikometri ini diterapkan di beberapa kepentingan-kepentingan saat ini. Contoh ada kasus-kasus yang melibatkan mungkin pembunuhan dan sebagainya. Biasanya mereka memakai jasa itu. Terus gini, seseorang untuk bisa mengenali dunia mistik, Ya. apakah dia harus belajar? Apakah ada pendidikan yang secara khusus mempelajari itu? Yang pertama, yang kedua, apakah mungkin dia mendapatkan ilmu itu secara intuisi, semacam kayak orang tiba-tiba dapat ilham, atau karena keturunan dukun dan sebagainya itu, kira-kira gimana itu, Ki? Jadi untuk mempelajari spiritual ya, entah itu spiritual apapun ya, itu pasti harus belajar. Pasti harus belajar. Nah, soal belajarnya itu secara formal dengan ada gurunya atau kebetulan ketemu orang ya, atau dengan intuisi kemudian dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia diperjalankan oleh yang tidak terlihat, bisa leluhurnya, bisa Tuhan itu kan tidak bisa langsung Tuhan itu tidak mungkin langsung nuntun makhluknya itu tanpa perantara. Karena dia maha esa kan. Iya. Jadi dia pasti lewat perantara, lewat leluhur, lewat yang lain-lain. Akhirnya memperjalankan manusia ini akhirnya ketemu dengan si A, si B, si C yang kadang tidak sadar. Nanti sadarnya setelah dia sudah mempelajari semua. Oh iya, ternyata aku dituntun ketemu ini untuk belajar ini, ketemu si B untuk belajar kawruh-kawruh yang lain. Jadi harus belajar. Ada metodenya. Tapi kalau di lembaga pendidikan formal ada nggak itu, Ki? Mungkin cabang ilmu yang mempelajari secara khusus tentang ilmu mistik atau ilmu spiritual itu ada nggak itu, Ki? Untuk di lembaga formal ya, itu biasanya dasarnya itu psikologi dulu. Karena yang namanya ilmu mistik atau spiritual, spirit itu kaitannya erat dengan psikologi. Nah, setelah psikologi nanti dia mempelajari ada astronomi dan lain-lain. Bahkan dalam ilmu bahasa sendiri itu ada yang sebenarnya itu masuknya ke mistik, namanya psikolinguistik. Psikolinguistik itu mempelajari psikis orang lewat tulisan, lewat caranya dia ngomong. Perilaku juga. Lewat perilaku itu namanya psikolinguistik. Jadi tulisannya seperti ini, orang pasti karakternya seperti ini, kebanyakan seperti ini.
Nah, ini sebenarnya kan mistik. Dia sudah bisa mensinergikan spiritnya, ruhaninya dengan ruhani si objek yang dia baca. Padahal itu hanya mungkin lewat tulisan atau kalau lagi ngobrol seperti ini kelihatannya ngobrol biasa, cuma karena si pelaku itu sudah terbiasa matchingkan atau mensinergikan energi frekuensinya, itu biasanya kalau sudah klik energinya itu terus kayak sinyalnya mudah terbaca, Pak Warjan. Contoh yang contoh fisiknya seperti ini, komputer. Iya. Ya. Komputer itu kalau hard disknya udah penuh, itu diapa-apain error semua kan. Habis itu kan kita buang, di clear semua kan, jadi kosong itu hard disk kosong. Tetapi kalau kita mempunyai suatu program get data back atau apa, itu nanti bisa dipetani lagi, keluar lagi datanya itu. Nah, itu contohnya seperti itu. Yeah. Nah, ilmu mistik itu sesungguhnya seperti itu. Cuma penerapannya bukan di perangkat benda mati ya, tapi perangkat yang alam semesta ini. Baik, saya kira terima kasih Ki ya. Ya. Mudah-mudahan teman-teman ini sudah bisa memahami apa dan bagaimana dunia mistik. Kita nanti akan bicara lebih lanjut mengenai sisi-sisi yang lain daripada dunia mistik. Terima kasih Ki. Sama-sama. Demikian teman-teman, saya sudah berbicara singkat dengan Ki Raffi bahwa ternyata dunia mistik itu memang ada. Orang Islam sering menyebutnya sebagai dunia gaib. Ada sebuah kehidupan di dunia yang memang beda dengan dunia yang kita alami ini, maka orang sering menyebut sebagai dunia lain. Tapi memang dunia mistik memang benar-benar ada, dan sebagai orang Islam biasanya harus meyakini adanya dunia gaib kan, barangkali seperti itu. Hanya saja pendekatan yang berbeda tentunya akan menghasilkan konsep yang berbeda. Untuk sementara kita sudahi dulu dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, mungkin masih di seputar dunia mistik. Wassalam.